Apa kabar ya? Alhamdulillah Pak, baik sehat. Oke, nah tadi sebelum kesini kegiatannya apa? Kegiatan tadi sebelum kesini sekarang diadakan konseling Pak, olahraga dan seni setelah ujian akhir semester. Oke, habis ujian ada istilahnya di sini porak ya. Betul Pak. Apa namanya itu lomba-lomba semacam olahraga, futsal, dan apa lagi? Nyanyi. Oh, ada seninya juga. Bahkan ada wirausaha juga belajar. Baik. Nah, Dean sebelumnya kan kita ada pertemuannya berapa seminggu yang lalu ya sebelum ujiannya. Sebelum ujian kita ada pertemuan konseling. Itu pertemuan pertama. Sekarang kita sudah masuk ke pertemuan kedua. Oke, sebelumnya udah duduknya udah nyaman belum? Udah rileks belum? Nyaman, rileks Pak. Yakin. Oke. Nah, sebelum kegiatan kita biasanya berdoa dulu. Nah, berdoa dulu. Oke, dipimpin oleh Bapak. Sebelum kegiatan kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, biar lebih biar lebih nyantai ya sebelum kegiatan inti. Jadi kita ini dulu lah kayak speaking dulu. Nah, speakingnya yang nyantai-nyantai aja. Tarik nafas, terus lepas. Ya, oke? Siap. Yuk, kita mulai 3 kali lah. 1. Dari santai. Oke. Nah, dalam pertemuan pertama itu pas minggu kemarin itu kita juga melakukan kegiatan konseling. Nah, konseling itu apa yang kamu ketahui? Yang saya ketahui konseling itu merupakan suatu konsul di mana tempatnya untuk terbuka perasaan kepada orang yang bisa memahaminya. Jadi pemberian bantuan dari konselor atau guru BK kepada konseling. Nah, kalau Bapak itu di sini sebagai konselor, bukannya kalau kamu di sini dia sebagai konseling. Yang konseling untuk apa istilahnya mah solusi, untuk mencari solusinya dengan tujuan kamu ke sini seperti itu. Nah, dia ke sini keinginan sendiri atau ada suruhan dari yang suruh dari teman atau dari ketua kelas atau dari wali kelas? Mungkin Pak, saya pegang sendiri langsung. Nggak ada suruhan dari teman ataupun guru bahkan. Itu dari pertemuan pertama ya. Oke. Nah, dan itu juga itu termasuk dari asas kesukarelaan. Ini ada asas kesukarelaan. Jadi apa yang dia di sini itu tanpa disuruh, tanpa ada ancaman, paksaan dan sebagainya seperti itu. Nah, dan juga di sini ya, di ruangan ini tentunya itu ada juga asas keterbukaan apapun yang dia katakan, ya, luangkan, kan? Atau undang-undangnya dikeluarkan gitu. Serta yang terakhir pastinya ada ke apa yang terakhir asas ke kerahasiaan ini yang tentu tadi yang sebelumnya yang apa pendidikan kemudian sebagainya yang terguna dan sebagainya apapun itu yang orang lain belum tahu pasti akan dirahasiakan oleh Bapak sebagai guru BK atau konselor seperti itu. Nah, dalam pertemuan pertama itu kita sudah membahas tentang permasalahan dia. Nah, kita kembali permasalahan dia itu ya, secara garis besarnya saja apa permasalahan itu?
permasalahan yang paling sering saya alami Pak, datang ke sekolah terlambat. Terus ketika di sekolah kadang saya tidak disiplin untuk jadwal pelajaran, jadwal masuk dan jadwal pulang. Oke, nah kan pas pertemuan pertama itu Bapak ada memberikan ini ya, tugas ya. Betul. Tugas itu evaluasi diri. Nah dalam tiga poin tadi, ya dalam poin tadi itu udah ada yang istilahnya ada evaluasi diri kan? Sejauh ini banyak evaluasi diri Pak. Terutama dari keterangan itu mungkin karena saya tidurnya tengah malam, terus saya seringnya kecanduan dalam bermain game hingga lupa waktu bahwa jam istirahat itu perlu. Oke. Ada hambatannya nggak? Hambatan mungkin awal-awal banyak Pak, karena yang biasanya begadang sekarang jadi dipaksa harus mau harus berubah ya. Tapi sudah sesuai keinginan dia? Belum Puas, tapi cukup puas. Kita kemungkinan nanti kita akan lebih disempurnakan ya, karena kemarin itu belum masuk ke teknik ya kita ya. Nah, belum masuk ke teknik ya. Nah, kemarin juga waktunya itu sudah habis waktunya. Nah sebelumnya juga dalam kegiatan ini seperti kemarin kegiatan itu 1 kali 30 menit. Jadi kita akan melakukan kegiatan ini 1 kali 30 menit seperti pertemuan pertama ya. Nah oke, kita mungkin langsung masuk ke tekniknya, teknik konseling. Teknik konseling di sini Bapak akan mencoba ya, akan mengilustrasikan permasalahan ini dengan mencoba pakai teknik yang itu namanya teknik WDEP, tapi dengan pendekatan realita. Nah, gitu. Realita ini permasalahan-permasalahan yang memang real, ya, memang suatu kenyataan yang sekarang dialami oleh DEA seperti itu. Makanya di sini Bapak akan coba memakai teknik WDEP. WDEP ini ada kepanjangannya. Yang pertama won itu keinginan, dalam bahasa Inggris itu bahasa Inggrisnya won yang artinya keinginan. Terus to atau doing maksudnya Bapak, D itu doing ya, doing itu harapan atau yang dilakukan sekarang, itu doing. Terus itu yang selanjutnya itu nya evaluation, evaluasi, serta yang terakhir planning atau rencana ke depan. Seperti itu bisa dipahami? Oke. Nah di sini Dean itu mempunyai keinginan, ya, pasti mempunyai keinginan dan tujuan ke sini juga ada keinginannya. Nah keinginannya apa tadi? Keinginan dari perubahan diri sendiri. Apa itu? Apa aja? Mungkin kedepannya saya harus gimana setelah lulus dengan Bapak. Terus step 1 tahap-tahap apa saja yang saran dari Bapak sendiri. Oke. Karena progresnya ini kan tidak mudah, makanya saya harus ke Bapak. Oke. Nah permasalahannya apa itu berarti? Permasalahannya apa tadi? Seringnya terlambat dan berarti ingin disiplin. Terus yang kedua, ingin lebih produktif dan sekolah juga. Oke. Terus yang ketiga mungkin lebih rajin dalam belajar. Oke. Nah tadi yang diungkapkan oleh Dean ya, sebelum kita melanjutkan ke sesi selanjutnya, yang juga tidak lupa coba ditulis ya di sini yang won atau keinginan tadi yang sudah diungkapkan oleh Dean, coba dituliskan. Oke.
Ya, begini. Nah, Nggak usah dilanjutkan Pak. boleh nggak Bapak? Sudah Pak. Oke, coba dibaca. Oh, berarti keinginan saya yang pertama ingin lebih disiplin saat datang ke sekolah. Terus keinginan kedua ingin lebih produktif dalam kegiatan baik di luar maupun di dalam sekolah. Dan ketiga terakhir ingin lebih rajin dalam pengumpulan tugas tepat waktu. Oke, nah di situ sudah sesuai belum dengan harapan atau apa yang dilakukan sekarang ini? Udah dalam seminggu kemarin itu udah ini belum? Dalam seminggu kemarin ada beberapa yang belum sesuai dan sesuai, ada juga kadang selalu tidak konsisten Pak. Nah, apa itu yang tidak konsisten, yang tidak sesuai apa? Yang dimana saya tuh masih saja suka menunda tugas, masih saja selalu tidak tepat waktu dalam pengumpulan tugas. Berarti harus apa? Nah, mungkin saya harus lebih banyak bergaul atau banyak dekat dengan teman yang rajin, terus lebih ke memotivasi diri sendiri. Nah, tadi yang apa namanya itu yang tadi diungkapkan oleh Dean ya, secara apa yang dilakukan, yang harus emang dilakukan, tapi tadi kan yang udah dilakukan tapi belum sesuai. Nah, berarti kalau harus sesuai itu seperti apa? Tadi kan udah diungkapkan, sekarang ditulis lagi ya, coba ditulis ya yang sesuai keinginan dia. Itu gimana Pak? Ya, doi. Tidak apa berarti? Boleh. Apa aja? Dengan tidur tepat waktu mungkin tidak akan menjadi telat pada saat datang ke sekolah. Terus dengan memotivasi diri sendiri bahwa lebih rajin lagi pada saat melaksanakan tugas. Oke, tadi udah kebun, keinginan, sudah doi atau harapan atau yang dilakukan berarti harus apa? Nah, sekarang coba tulis evaluasi serta planningnya.
yang dia sama planningnya ke depannya atau rencananya. Planningnya maksudnya Ya, ke rencananya. Oh, sudah Pak. Oke. Nah, apa aja evaluasinya? Mungkin evaluasi harus lebih konsisten, tidak boleh terpengaruh dengan siapapun. Dengan siapapun, contohnya apa? Contohnya dia diajak teman ke hal yang tidak baik atau tidak bermanfaat, saya tinggalkan gitu. Tindakan. Terus apa lagi? Nah, selain itu ada lagi kan? Selain itu lebih ke konsistenannya, percaya gitu. Jangan sampai orang tua itu sia-sia memberikan memberikan didikan yang hanya tidak didengar oleh anaknya sendiri gitu. Oke. Nah, rencana ke depannya apa? Perencanaan yang saya pertama itu yang kali membuat jadwal yang produktif gitu, supaya Contohnya? dilakukan pada hari Senin sampai Jumat, dibuat sedetail mungkin dari jam 6 hingga sore jam 5 ada jadwalnya ditulis gitu. Oke. Berarti udah ada planning ke depannya ya? Insya Allah ada. Oke. Nah, baik. Nah, tadi kan kita sudah melakukan teknik PDKT ini. Berarti udah ada pencerahan belum dengan tujuan kamu ke sini? Banyak sekali pencerahan. Apa? Yang pertama, saya bisa melihat dari uang ini, keinginan saya itu ternyata dilihat dimulai dari catatan ini secara spontan. Saya bisa mengenal, oh ini keinginan saya gitu. Dan yang saya lakukan pun tertulis pula, jadi ada evaluasi tersendiri setelah menulis ini. Oke. Nah, baik, tadi sudah diungkapkan keinginannya, terus harapannya, serta evaluasi dan juga rencana ke depannya. Oke, kita ambil dulu. Nah, dalam kegiatan ini, ya, dalam kegiatan konseling individual ini tentunya ada harapan ke depannya dan ada harapan ke depannya dan tujuan ke depannya juga seperti itu. Nah, oke, di sini sesuai keinginan atau rencana ke depan namanya itu ya. Di sini kita akan mencoba tindak lanjut ke depan sebelum evaluasi ya. Oke, tindak lanjut sebelum ke depannya itu apa berarti dia? Tindak lanjut ke depannya dia mau seperti apa, rencana ke depannya, apakah membuat jadwal? Ya. Atau membuat jadwal? Karena waktu juga masih kebilang masih lama ya. Kita mencoba dia di sini mencoba membuat sebuah jadwal. Nah, secara garis besar gambaran itu dari hari Senin sampai berarti Sabtu atau Jumat. Oke. Coba itu di kertas kosong dulu ya. Siap.
dari bangun apa namanya pagi dan sebagainya. Dikasih judul ya. Yang kelihatan hal positif saja. Kalau misalkan kamu kegiatan makan dan sebagainya itu kan kebutuhan. Ya. Sampai hari Jumat. Iya, boleh. Oke. Yang intinya tidak apa-apa. Nggak harus di hari Senin. Ini enggak terang aja. Nanti sesuai enggak? Oke. Rabu. Oke, Kamis. Sekarang Jumat. Nah, jadwal ini cukup banyak nih. Kamu lihat, nah, apa yang ingin dilakukan pertama dulu?
kegiatan apa yang ingin dilakukan oleh dia dalam jadwal ini? Yang paling pertama saya menyiapkan jadwal pelajaran tidak pada saat pagi-pagi, melainkan saat malam sebelum tidur. Dan setelah pagi kan saya tidak usah terburu-buru menyiapkan buku, menyiapkan untuk seragam. Jadi saya siap dari malam dan saya tinggal sholat, sarapan, mandi. Oke, berarti itu hal yang paling penting Iya. menyiapkan dulu ya. Betul Pak. Menyiapkan dulu. Nah, 2 poin atau 1 poin selain itu apa? 2 poin selain itu, nah pada saat kesekolahannya ini saya tidak belok kemana-mana, langsung ke sekolah. Jangan ke dulu lah. Betul, jangan ke sini ataupun ke sana dulu, ke sini. Karena sebelumnya sering Melakukan melakukan seperti itu. Oke, baik. Nah, oke, nanti ini tindak lanjutnya atau jadwal ini dicoba dipraktekkan dalam 1 minggu ini. Meskipun kan dalam 1 minggu ini kemungkinan kan istilahnya tuh jadwalnya emang sedang ada evaluasi pembelajaran kan, pasti ada remedial kan. Siap. Nah, itu nanti coba dipraktekkan dalam 1 minggu ini ya. Praktekkan dalam 1 minggu ini. Jika kalau misalkan sesuai berarti di checklist, atau misalkan ada kekurangannya, apa hambatannya dan sebagainya, nanti kita selesaikan lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, baik. Nah, oke, untuk peminta. Nah, oke, nanti dibawa oleh kemudian ya. Nah, dan sebelum menutup kegiatan ini ada evaluasi layanan dulu ya. Dalam kegiatan ini dalam kegiatan yang kita lakukan hampir 30 menit. Oke, nah di sini pakai identitas daerah sama kelasnya, kelas apa, seperti itu. Oke, siap Pak. Oke, lupa. Tujuan layanan petunjuknya di sini Pak. Petunjukmu udah masuk ke sini, tujuan layannya di sini. Secara garis besarnya ada. Ya, lanjut ke Bapak sama saya juga ya, biar tahu memahami dalam layanan ini.
sudah. Oke, siap. Oke, nah kan karena kita sudah melakukan kegiatan konseling ini sampai tahap evaluasi serta tadi tindak lanjut. Ya. Oke, sebelum menutup apa namanya itu kegiatan ini, coba simpulkan apa yang sekarang terdapat. Simpulan saya pribadi yang paling saya bisa simpulkan setelah saya bertemu dengan Bapak selaku guru BK, selaku konselor, saya dapat memahami bahwa ego saya itu tidak harus selalu diikuti. Seharusnya saya memikirkan langkah yang diambil ke depannya akan seperti apa. Oke, terima kasih atas waktunya Dean. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum menutup kegiatan, berdoa terlebih dahulu. Selesai. Oke, terima kasih. Ya. Pak, saya kasih banyak.